Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Orang tua sehat semua? Alhamdulillah sehat. Jangan lupa untuk setiap hari selalu jaga gunakan prokes. Teman-teman, sebelum kita memulai acara ini, kita buka dengan berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa. Hari ini kita akan belajar mengenai pengertian tata kondisi desain interior, jenis-jenis tata kondisi desain interior, lalu penerapan tata kondisi desain interior. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian desain interior, lalu zonasing. Nah, untuk pertemuan yang berikutnya ini atau ketiga ini kita akan belajar materi hari ini. Lalu apa manfaat dalam kehidupan sehari-hari tentang materi hari ini ya? Kita nanti akan belajar mengenai tentang tata kondisi atau elemen pendukung dalam desain interior. Nah, yang kita rasakan dalam ruangan, gerak, panas, lembab, dan sebagainya, atau mungkin ruangan itu sudah sesuai dengan keinginan kita atau belum. Nah, untuk memperoleh kondisi yang kita inginkan itu, kita harus mempelajari yang namanya tata kondisi. Nanti akan. Ini menurut kalian gimana ini? Ruangan ini, kelihatan kan ruangannya? Kurang pencahayaan, Pak. Oh, kurang pencahayaannya. Tapi untuk furniture-nya udah bagus belum? Interiornya? Pencahayaannya ya. Ini kenapa ini? Ada yang bisa kenapa kok begitu gelap seperti ini? Ini karena ruangan ini biasanya didukung oleh pencahayaan yang sedikit dari jendela kalau siang hari. Jadi walaupun siang hari sepertinya ruangan ini tetap harus membutuhkan pencahayaan buatan. Nah, ini kalau di ruangan yang sama yang kita desain, walaupun furniture-nya untuk elemen-elemen interiornya sudah cukup komplit, tapi jika penghawaannya ini kurang pas, biasanya di ruangan itu akan terasa gerah, panas, ya. Jadi kita dalam ruangan itu tidak merasa nyaman, ya. Nah, tolong speakernya dimatikan saja, ya. Nanti kalau mungkin sambil ada yang mau interupsi, silahkan. Ini kita tentang belajar tentang tata kondisi desain interior. Sistem tata kondisi adalah suatu usaha atau penataan pembaharuan udara, cahaya, suara dalam ruang. Jadi melalui penghawaan dan pencahayaan, suara buatan maupun alami diatur agar memenuhi harapan atau mencapai tujuan kesehatan dan kenyamanan dalam ruang. Jadi kalau dalam ruangan itu ini kita tata baik fisiknya, interiornya dan furniturnya, tapi kita juga mempertimbangkan yang namanya ada penghawaan, ada pencahayaan dan pengaturan suara. Nah, ini salah satu solusi untuk untuk pencahayaan, penghawaan dan mungkin juga untuk akustik. Jadi tata kondisi itu meliputi pencahayaan, biasanya cahaya itu bisa diambil dari cahaya matahari dan cahaya lampu. Lalu penghawaan itu sumber faktor penting dalam ruangan. Jadi kalau dalam ruangan kita terasa pengap, guys, kalian sebelum saya lanjut, nanti kalian
membuat sketsa tentang ruang, ya, sketsa ruang apa saja, bisa dapur, bisa ruang keluarga, ruang tamu. Nah, nanti apa yang kita sebagai awalan ini nanti sebagai acuan dalam kalian menggambar sketsa. Pencahayaan, kalau pencahayaan itu ada dua, yaitu pencahayaan alami. Kalau menurut kalian gimana ini ruangan yang terlihat nampak di bawah sini? Oh, terang ya. Jadi pencahayaan alami itu bisa diambil biasanya dari sinar matahari. Kita di negara tropis ini terutama yang sangat melimpah dengan sinar matahari ini sebenarnya bisa kita manfaatkan. Salah satunya dengan banyak membuka jendela, dinding itu penuh dengan jendela yang terbuka dengan kaca. Nah, ini akan memberikan keuntungan. Jadi selain cahaya yang kita dapatkan itu terang, juga hemat energi. Kalau siang ini kalau di rumah kita masih menggunakan lampu, biasanya ini akan memakan banyak energi. Nah, ini salah satunya. Lalu ada yang pencahayaan berikutnya adalah pencahayaan buatan. Jadi pencahayaan selain dari matahari ada yang buatan, bisa dihasilkan biasanya kalau zaman dahulu itu dengan lilin, dengan sentir. Kalau mungkin kalian nggak mengenal sentir, kalau sekarang mungkin dengan lampu. Nah, ini untuk memberikan menunjang ruangan tersebut agar terang bisa dilakukan di malam hari. Tapi pada idealnya kalau kalian mendesain ruang semaksimal diusahakan siang itu tidak banyak menggunakan cahaya matahari. Nah, penghawaan itu kan merupakan pengaturan atau merupakan proses pertukaran udara di dalam ruangan. Dari luar ruangan kita rekayasa, kita usahakan agar temperatur udara di dalam ruangan itu bisa sesuai dengan kita inginkan, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, tidak pengap atau mungkin kekurangan. Nah, ini perlu, jadi ada penghawaan ini. Ini beberapa cara untuk meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Biasanya kalau kita merancang desain interior, ini penting. Salah satunya yang paling utama adalah bahan bangunan. Dulu di pertemuan pertama atau kedua pernah saya jelaskan bahwa bahan yang kita pakai itu sangat mempengaruhi. Jadi dulu sempat saya utarakan asbes. Asbes ini memberi efek panas dan lembab, ya. Jadi kurang bagus untuk pernafasan kita. Nah, yang kita pakai ini seperti menggunakan bata expose ini. Bata itu akan menyerap panas, tapi juga menyimpan panas. Jadi saat kita posisi kita sedang banyak hujan lembab, di sini dia akan diserap. Lalu dia akan menyimpannya. Nanti kalau saat udara kita panas, dia akan menyerap juga udara yang panas tadi. Sangat kondusif untuk ruangan. Lalu di dalam ruangan juga perlu ada kita perawatan, tidak ada jamur. Lalu penanaman tumbuhan dalam ruangan. Saya inginkan kalau kalian membuat punya rumah lah, di rumah kalian usahakan ditempatkan bunga atau tanaman dalam ruangan. Tapi pesan saya jangan bunga yang plastik, ya. Bunganya bunga yang alami. Kalau plastik itu udah plastik berdebu. Nah, ini kan sudah tidak ada manfaatnya. Secara pandang mata memang ada seperti tanaman hijau, tapi dari segi manfaat penghawaan tidak ada. Mungkin malah nambah nyimpan debu. Lalu usahakan tidak merokok dalam ruangan, ini salah satu cara. Lalu biasanya menggunakan peredam panas dari atas di plafon. Lalu biasanya juga menempatkan kolam atau salah satunya akuarium. Itu sudah memberikan kesan ruangan lebih
apa ya, tidak panas atau lebih nyaman. Nah, selain tadi ada pencahayaan, lalu penghawaan. Nah, ini seperti ini dalam sebuah ruangan. Ini pengertiannya bisa kalian baca. Jika kita mendesain ruangan, itu penting sekali kita selain memperhatikan tadi pencahayaan, penghawaan, kita juga perlu mempertimbangkan yang namanya akustik. Apalah artinya kalau sebuah ruangan itu sudah mungkin boardnya bagus, lalu bahan-bahan elemen yang kita pakai sudah sangat maksimal, tapi sangat bising, terutama rumah-rumah yang di pinggir jalan atau dekat usaha atau pabrik. Ini penting sekali, jadi membuat penataan akustik ini. Jadi ruangannya biasanya nanti ada beberapa hal untuk membuat ruang bebas bising, ya. Salah satunya seperti ini tadi, saya contohkan di atas. Ini selain untuk pengudara, jadi kalau ada udara dari sisi ini, dia akan tersaring oleh tumbuhan ini. Jadi kalau di sekitar rumah banyak pohon itu akan sangat menyaring udara. Lalu juga suara. Di hari ini saya ingin kalian membuat sketsa, ya, rancangan sketsa. Jadi kalian sudah siap dengan alat-alat gambar dan pensilnya? Sudah siap belum? Oke, nah ini hari ini dari penjelasan saya tadi, silahkan, atau mungkin sebelum tugas ini dikerjakan ada yang tanya? Mulai digambar ya. Mungkin ada yang bisa menunjukkan HP-nya, ditunjukkan untuk sketsanya. Mungkin ini gambar kamar Pak. Kamar tidur anak dewasa. Kamar tidur dewasa. Oke, tunjukkan lagi gambarnya, saya belum begitu ya. Dijelaskan tolong, mungkin untuk pencahayaannya. Untuk jendela saya pakai 2 Pak, sebelah kanan sama samping tempat tidur ini Pak. Jadi kalau siang hari dijamin aman, tidak ada pelutut lampu ya. Ya. Kalau malam hari pencahayaannya dari mana itu? Dari ini, dari Lampung. Oh, Bisa didapat kalau siang sampai malam bisa dari atas. lampu. Kira-kira ada ini tanamannya, ini mungkin yang dimaksud. Nah, ini tanaman yang cocok untuk ruangan, ini bentuknya sansevieria itu. Ini untuk hari ini pelajaran saya kira cukup. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Terima kasih pada semuanya hari ini. Semoga pelajaran hari ini bisa terima dan dipahami. Kalau ada yang kurang pas nanti bisa ditanyakan lewat. Doa dimulai. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.